dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, selamat pagi. Pagi hari ini karena ada beberapa gangguan teknis, maka ada beberapa waktu yang tadi terpotong untuk mempersiapkan. Semoga tayangan ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita bersama-sama mau meriksa batin kita, dan kita diajak untuk merenungkan rahmat Tuhan yang begitu besar dan sakramen pengakuan dosa ini. Sakramen pengakuan rekonsiliasi adalah salah satu dari dua sakramen penyembuhan. Sakramen ini adalah sakramen penyembuhan rohani dari seorang yang tadi dibaptis, yang terjauhkan dari Allah karena telah berbuat dosa. Pada masa pandemi virus COVID-19 ini, baik kongregasi ilahi untuk sakramen dan ibadat, dan bahkan Keuskupan Agung Jakarta sendiri telah menunda sakramen tobat sampai waktu yang belum dipastikan. Dalam ibadat ini kita akan menyiapkan diri untuk menyambut kasih Allah melalui doa tobat pribadi yang ditujukan kepada semua umat Katolik di masa sulit pandemi virus COVID-19 ini. Kita diminta untuk senantiasa menyadari dan mengakui dosa, menyesali dosa, berniat untuk tidak berbuat dosa lagi, mohon ampun, dan mau menghidupi cara hidup yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, tentu pada ibadat pengakuan dosa dan pengakuan pribadi kepada Tuhan tentu tidak membuat bahwa semua dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan yang berat, sudah selesai di sini. Tetapi bantuan rohani kita untuk mempersiapkan diri kita dalam masa prapaskah ini, khususnya untuk menyambut Paskah. Nanti ketika pandemi ini selesai, kita akan mengakui dosa-dosa itu dalam sakramen tobat di hadapan imam. Karena itu, mari sekarang saudara-saudari kita menyiapkan hati kita. Marilah kita berdoa. Kita doakan dari halaman 2. Datanglah, oh Roh Kudus, dalam jiwaku, dan bantulah aku mengetahui dosa-dosaku, menyesali semua dosaku, dan mengakuinya dengan kerendahan hati, agar aku dapat menikmati pengampunan Allah Bapa. Dengan terang-Mu, terangi kegelapan pikiranku. Dengan api Roh-Mu, hangatkan dinginnya hatiku. Dengan kasih-Mu, isilah aku dengan cinta dan kekuatan, hingga aku dapat menyadari kesalahan yang ku perbuat dan kebaikan yang gagal lakukan. Tolong aku agar sungguh bertobat dan kuatkan niatku untuk menghindari dosa-dosa di kemudian hari, dan untuk hidup dalam cinta-Mu, damai-Mu, dan sukacita-Mu. Amin. Saudara-saudari, pada sekarang kita adakan pemeriksaan batin kita. Marilah kita melakukan pemeriksaan batin. Pemeriksaan batin adalah bagaikan berhenti melangkah dan menengok gambaran hidup kita, serta memperbandingkannya dengan pola hidup yang dikehendaki Tuhan. Dalam pemeriksaan batin, kita menengok ke belakang dan dengan jujur menilai bagaimana kita telah berusaha hidup sesuai pola yang ditetapkan Tuhan dan tinggal dalam batas-batas tersebut. Namun demikian, ketika kita melenceng atau menyimpang dari batasan Tuhan, kita berdosa bukan hanya dengan perbuatan, tetapi juga dengan kelalaian. Mari kita masuk ke dalam keheningan dan menyadari segala kebaikan yang telah kita buat, sekaligus juga segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita hening sejenak.
Saudara yang terkasih, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil. Kita buka dari Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 31. Tuhan sertamu, sertamu juga. Bila Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke belakang, ke ladang, untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari kepadanya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan kata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak untuk disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepadanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian serta tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena itu ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambur untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya teringat 7 tahun yang lalu ketika saya bertugas di Papua, di pedalaman, ada asrama yang kami kelola anak-anak
anaknya dari anak-anak dalaman di Papua sedikit. Satu ketika seorang anak sebelum hari pengakuan dosa datang kepada saya, Pater, Pater, eh, saya mengaku salah ini. Kenapa? Saya telah curi ayam orang. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Ya sudah, kamu minta maaf, kembalikan sana. Ah, Pater, Pater, ayamnya saya kasih Pater saja. Kamu yang curi, kenapa saya kasih saya? Lalu dia mau, kami yang berikan saja. Ah, Pater, saya kasih Pater ayam saja ini. Ah, tidak. Lalu kemudian anak itu bilang lagi kepada saya, Pater, kalau yang curi nanti tidak mau dikembalikan bagaimana? Ah, itu ya rezeki kau lah. Yang mencuri sudah berikan kepada kau, makan saja. Lalu kemudian setelah hari berikutnya saya lihat ada bulu-bulu ayam. Lalu kemudian saya tanya, kamu pesta apa ini? Lalu kemudian ayam, Pater. Loh, ya tadi iya Pater. Karena kenapa? Karena tadi Pater bilang tadi yang kalau dikembalikan kepada orangnya, kalau orangnya tidak mau dimakan saja. Kami makan semua. Kami pesta di sini. Baru ini ayamnya dari mana yang kau curi? Ah, ini ayam di kandang Pater. Aduh, saya bilang seru sekali mereka. Saya tengok ayam saya betul hilang satu. Padahal ayam itu adalah, kalau di sana itu cuma hadiah dari stipendium. Stipendium di sana itu tidak uang, tetapi itu adalah ayam. Dan ayam itu yang diberikan dari kecil. Maksudnya ketika Paskah nanti, saya mau potong. Habislah dimakan mereka. Lalu mereka, anak itu bilang, Pater, kalau begitu nanti mengakunya jadi lebih ringan atau Pater nanti petisinya. Kenapa? Tadi kan mencuri kan tidak jadi karena Pater sudah kasih. Hanya menipu Pater saja. Toh, wah, semprul sekali anak ini dalam hati saya. Saudara-saudara yang terkasih, anak yang ini kalau pada saat dia mengaku dosanya lalu kemudian dirubah dari mencuri ayam menjadi menipu supaya lebih ringan, itu banyak akal-akalan. Niatnya justru kalau mengaku dosa itu ya tentu, kalau mengaku dosa ya dengan sepenuh hati dan tentu saja ada akal-akalan. Ini anak ini pintar sekali loh. Dia ngakalin supaya dosanya lebih ringan. Padahal ya sama saja. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita diajak. Dari contoh tadi juga kita melihat bahwa hari ini kita mau tulus datang kepada Tuhan, tidak memain akal-akalan dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan untuk mau bersama-sama mengakui segala kesalahan kita. Ada beberapa hal yang pantas kita renungkan pada hari ini dari bacaan yang kita dengarkan. Kalau kita tadi melihat bagaimana anak yang bunuh tadi dan anak yang sulung itu berdebat, dan kita juga menyangka bahwa si bungsu ini adalah orang yang dipersalahkan. Tetapi dalam cerita ini yang kita lihat adalah kita melihat Bapak yang sungguh baik hati. Dan Bapak yang baik ini sedang mencoba untuk bisa membuat jalan kembali kepada kedua anaknya. Kedua anaknya ini bukan satu saja yang bersalah, si bungsu ini, tapi sebenarnya dua. Yang pertama, yang si bungsu ini, si bapak mencoba supaya dia kembali lagi karena dia sudah meninggalkan rumah, dan kemudian diajak untuk kembali datang ke rumah untuk bertobat dan rekonsiliasi kembali. Tapi yang salah lagi, yang sulung ini juga sebenarnya bukan dia tidak salah, tetapi ketika dia menjadi orang yang asing di rumahnya sendiri, merasa terasing dari rumahnya sendiri, itu juga mengalami kesalahan, dan ayahnya mencoba supaya dia tidak terasing lagi, membuat dia kembali lagi dalam rumahnya. Nah, dua hal itu yang mau kita lihat, dan pertama kita lihat tipe yang pertama ini dari si bungsu ini. Si bungsu ini kita lihat bagaimana dia merasa beberapa hal yang dia lakukan, warisan yang ada jatah atau haknya, yang padahal warisan itu adalah pemberian yang seharusnya itu diberikan oleh sang ayah kepada anaknya itu. Tetapi kalau kita lihat di sini beberapa hal yang salah dalam sifat si bungsu ini, bahwa dia merasa itu adalah haknya.
Jadi ketika itu adalah haknya menjadi jatahnya, seolah-olah jatahnya itu harus diambil. Dan pada saat itu dia mengambil jatahnya itu. Tipe yang seperti ini, saudara-saudari, dapat kita renungkan juga. Bagaimana kita juga sekarang meneliti batin kita. Jangan-jangan juga kita seperti ini. Kita merasa sebagai anaknya Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah berdoa dan segala macam. Kita merasa bahwa permohonan kita itu adalah sebagai sebuah jatah dan harus dikabulkan. Dan ketika jatah atau haknya itu harus dikabulkan, kita seolah-olah memaksa harus dikabulkan. Dan ini menjadi hak, sama seperti warisan itu, yang seharusnya itu adalah pemberian kasih dari seorang bapa. Si anak bungsu ini merasa itu adalah jatahnya dan harus diambil jatahnya itu sekarang. Nah, bagi kita sendiri, kalau kita renungkan bagaimana kita akhirnya juga sama jatuh seperti si bungsu ini. Dalam hidup keagamaan kita sering merasa kalau kita berdoa, kita punya permohonan, permintaan, dan itu selalu menjadi sebuah jatah dan akhirnya memaksa. Memaksa itu bukan berarti kita berdoa terus-menerus, tapi memaksa itu kalau tidak diberi nanti ngambek. Nah, ini yang pertama. Kesalahan berikutnya lagi bahwa si bungsu ini tidak menganggap lagi bapaknya ada. Dia merasa bahwa bapaknya itu ya sudah, harus warisan itu diberikan setelah ayahnya meninggal, tetapi dia tidak merasa itu. Dia mau mengambil semuanya. Bahkan bapaknya belum mati. Dan tentu saja menganggap bapaknya tidak ada. Nah, bukankah kita juga seperti itu juga? Menganggap bahwa Allah itu kadang-kadang juga tidak ada. Seolah-olah kita juga merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, itu adalah hendak kita sendiri, keegoisan kita sendiri. Bahkan kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana hidup kita. Kita tidak menganggapnya ada. Dan ini juga kesalahan yang sama seperti si bungsu. Lalu kemudian juga yang kita lihat dari si bungsu ini adalah bagaimana akhirnya dia memutuskan diri dari hubungan keluarga itu sendiri. Tentu dalam keadaan yang sudah seperti ini, kita yang tadi sudah memaksa, putus asa, tidak dikabulkan, lalu kemudian akhirnya melupakan Tuhan, menganggap tidak ada, maka putuslah hubungan itu. Saudara-saudara yang terkasih, maka dari sifat-sifat si bungsu ini kita bisa merenungkan apa yang pernah kita lakukan dalam dosa-dosa kita. Lalu kemudian juga yang berikutnya ini dari yang sulung ini, kakaknya ini, bukan berarti dia ini sebagai orang benar. Kalau cerita Yesus ini adalah untuk menyindir juga orang-orang Farisi. Si bungsu ini, si sulung ini merasa marah. Kenapa? Karena anak yang bungsu ini sudah berdosa, sudah salah, kemudian tiba-tiba dipestakan oleh ayahnya. Nah, pada saat itulah si sulung ini merasa dia terasing. Dia merasa jauh. Padahal dia bersama-sama dengan ayahnya, bersama-sama di rumah itu, dia merasa menjadi orang lain. Dan ketika dia merasa menjadi orang lain, sebenarnya dia kan ada dalam rumah itu. Dia keluar dari rumah itu. Kalau tadi si si bungsu tadi pelan-pelan dia minta jatah, maksa, lalu kemudian dia menganggap ayahnya tidak ada, lalu keluar dari rumah itu. Langsung yang si sulung ini tidak pakai tahap seperti itu. Dia yang ada di rumah itu merasa bukan bagian dari rumah itu, dan dia langsung keluar. Jadi kenapa dia begitu? Dia merasa iri hati dan merasa tidak dianggap oleh ayahnya, dan dia keluar dari rumah itu. Dalam artian bukan secara fisik, tapi dalam secara rohani, dia mengeluarkan diri. Dia mengatakan itu bukan ayah saya, itu anakmu. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di sini bagaimana kita juga yang kadang sering juga tak beribadah, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Kadang-kadang kita juga seperti yang si sulung ini. Ketika ada orang lain yang tidak rajin berdoa, tidak rajin beribadah, buka kitab suci juga jarang, bahkan di gereja juga jarang, tetapi rezekinya lebih daripada kita yang berdoa, lebih daripada kita yang rajin membaca kitab suci.
menyalang Tuhan, kita terasing. Nah, ini juga bagian dari kesalahan kita juga. Hal-hal inilah yang perlu kita koreksi dalam diri kita, baik sikap-sikap si bungsu maupun sikap-sikap si sulung ini yang ada dan pernah kita lakukan. Dan tentu Bapak yang jelas pada hari ini kita lihat bagaimana si Bapak itu mengharapkan anaknya kembali, bergembira ketika anaknya hilang kembali, dan memisahkan mereka yang kembali, dan memulihkan juga menjadi anaknya. Si bungsu bilang, saya dijadikan saya saja, tapi tidak mau, tetapi dianggap sebagai anak. Nah, maka tahapan-tahapan yang jelas kita lihat dalam situasi anak bungsu ini yang kembali, kita lihat situasi kelaparan karena hartanya habis. Dalam situasi ketidakberdayaan, itu menjadi momen di mana orang kembali kepada yang ilahi. Itu menjadi momen di mana orang ingat kembali kepada yang ilahi. Momen kelaparan si bungsu buat dia ingat kembali kepada ayahnya. Ya pasti banyak makanan yang berlimpah-limpah. Momen ini kita jadikan di mana kita tak berdaya, di mana kita merasa lemah, kita jadikan momen kita ingat kepada yang ilahi. Lalu kemudian tidak berhenti sampai di situ, ketika dalam situasi menyadari segala-galanya dan melihat kebaikan bapaknya, tidak mungkin ketika dia datang ke rumahnya walaupun dijadikan sebagai hamba, tidak diberi makan. Dia melihat begitu banyak harta ayahnya dan pasti banyak makanan dan tidak mungkin dia kelaparan. Kita melihat bagaimana ketika kita sudah melihat ketidakberdayaan kita melihat keterbatasan Allah, kebesaran Allah, keluar biasaan Allah, kebaikan Allah. Dari ketidakberdayaan kita, dari ketidakberdayaan si bungsu, lalu membayangkan bapaknya yang begitu luar biasa mengasihi, begitu berlimpah-limpah makanannya, kita membayangkan keterbatasan Allah yang besar dan luar biasa, baik dalam mengampuni dan dalam segala macam hal. Setelah itu tahap berikutnya kita melihat bagaimana si bungsu ini bangkit dan kembali. Saya mau bangkit dan mau kembali ke rumah bapak saya. Momen inilah yang ketiga, ketika kita bangkit bukan hanya dalam niat tetapi juga dalam sikap kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kesadaran si bungsu, dia tadinya Bapak jadikan saja saya pelayan Bapak, tetapi Bapaknya tidak mau. Itu artinya bahwa si bungsu pada tahap yang berikutnya, tahap keempat itu, ya setelah dia tadi menyadari ketidakberdayaan, membayangkan kekuasaan yang begitu besar, dan juga akhirnya dia mau bangkit kembali. Tahap yang keempat, tahap terakhir adalah menyadari dan menyesali kesalahannya, mengakui. Dia akhirnya mengatakan kepada bapaknya, aku telah memboroskan begitu banyak, anggap saja aku sekarang jadi karyawan Bapak. Menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, dan dia sungguh-sungguh menyesali itu. Maka tahap berikutnya yang kita lakukan seperti bungsu ini adalah menyadari kesalahan kita dan mengakui kesalahan kita dan menyesali kesalahan kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah tahap-tahap yang harus kita lakukan. Semoga dengan tahap-tahap itu kita bersama-sama mampu untuk bisa berubah dari kebiasaan kita. Mari sekarang kita hening sebentar, kita mau bersama-sama mengakui secara pribadi dosa-dosa dan kerabat kita yang kita telah lakukan. Dan nanti kita akan mendapatkan absolusi umum dari Bapak Uskup. Mari kita hening sebentar, kita periksa lagi dan kita akui di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudari, kita sebutkan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam hati kita masing-masing.
Mari kita mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patuh hukum, terutama karena aku telah menghina Engkau. Aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Baik dan Pengasih bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita menerima absolusi umum dari Bapak Kardinal. Allah Bapa yang Maha Rahim telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui wafat dan kebangkitan Kristus putranya. Ia telah mencurahkan Roh Kudus demi pengampunan dosa. Semoga berkat pelayanan gereja yang melimpahkan pengampunan dan damai kepada saudara. Dan saya melepaskan saudara dari dosa-dosa saudara dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah tobat dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.